silakan masuk. Nah, silakan duduk semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Mas Tegar, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian semuanya di layanan kegiatan pada pagi hari ini. Pak Putra, terima kasih juga kepada kalian karena sudah datang tepat waktu. Oke, mungkin alangkah lebih baik sebelum kita memulai kegiatan hari ini untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Saya Oke, silakan Ustaz. untuk mengawali kegiatan pada hari ini doa mulai. Doa selesai. Oke, semuanya hari ini sesuai dengan perjanjian kita di minggu kemarin, bahwasanya hari ini kita akan mengadakan yang namanya konseling kelompok siklus kedua atau pertemuan kedua. Nah, kemarin kita sudah melakukan konseling kelompok di siklus pertama, seperti itu. Kemarin kita juga menindaklanjuti bahwasanya hari ini kita melaksanakan konseling kelompok pertemuan kedua. Oke, baik. Untuk mengulas kembali sedikit kegiatan pada hari ini, Pak Putra akan menjelaskan kembali apa itu yang namanya konseling kelompok. Mungkin kemarin kita sudah sedikit berdiskusi ataupun Pak Putra sudah menjelaskan layanan konseling kelompok. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan lanjut, ada yang mau menjelaskan atau menyebutkan konseling kelompok itu apa? Yang saya jelaskan kemarin. Saya Pak. Oke, coba. Sepengetahuan saya itu konseling kelompok hanya bimbingan bersama atau menyelesaikan masalah secara kelompok gitu. Oke, betul. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pada dasarnya konseling kelompok ini adalah suatu kegiatan di mana dari seorang guru konselor menyelesaikan masalah siswa atau klien, yang dimana untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan dinamika kelompok. Jadi solusi nanti dari keputusan kelompok kita. Kemudian saya jelaskan kembali bahwasanya untuk konseling kelompok ini merupakan konseling yang dimana teman-teman harus harus mengetahui asas-asasnya. Nah, kemarin saya juga sudah menjelaskan di siklus pertama ada asas apa kalau masih ada yang ingat? Saya Pak. Apa Mas? Asas kerahasiaan. Rahasiaan. Apa lagi? Ya Pak. Apa? Keterbukaan. Keterbukaan. Apa lagi? Apa? Apa? Asas privasi. Kerahasiaan tadi ya, atau kesukarelawan ya. Nah, betul. Jadi saya ulang kembali bahwasanya untuk asas di konseling kelompok ini tadi disebutkan Mas Nyetan apa tadi? Kerahasiaan. Kerahasiaan. Mas Fateh? Keterbukaan. Keterbukaan. Kesukarelawan. Nah, ini kita bahas dari Mas Fikri. Tadi kesukarelawan itu merupakan hal yang harus kita penuhi karena kemarin di siklus pertama kalian menulis surat pernyataan atau bersedia mengikuti layanan ya, atau inform konsen yang telah kalian isi dan sudah dikumpulkan kepada kita. Nah, itu kalian sudah isi semuanya ya kemarin ya. Oke. Berarti itu namanya asas kesukarelaan, tidak ada paksaan dari manapun. Kedua, keterbukaan. Nah, keterbukaan itu ketika kita berada di dalam konseling kelompok ini, semua hal yang ada dalam pikiran kalian, pendapat, argumen bisa saling dikemukakan bersama dan untuk kita bahas bersama-sama. Jadi mohon dengan sangat keterbukaan untuk layanan ini. Dan yang terakhir tadi yang penting, asas kerahasiaan. Benar. Jadi dalam asas kerahasiaan itu kita semuanya di sini sepakat, terutama Pak Putra, ya sudah bersepakat kepada kalian semuanya untuk tidak akan membocorkan, tidak akan memberitahu kepada siapapun hasil ataupun proses konseling kelompok ini. Dijamin tidak ada yang tahu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir nanti jangan-jangan masalah saya dengar guru A, nanti temennya juga ada yang tahu. Itu tidak ya. Jadi insya Allah kita sudah memahami dalam hal tersebut. Nah, kemudian di dalam konseling kelompok pertemuan kedua ini atau siklus kedua ini akan memberikan kegiatan ataupun tujuannya lebih kepada mengevaluasi hasil dari layanan konseling kelompok kontrak perilaku dan kalian bisa mengurangi perilaku bullying. Oke, gitu.
Nah kemudian sedikit Pak Putra membahas ataupun Pak Putra mereview ya dari pertemuan kita pertama yang di siklus 1 itu, yaitu kita kemarin sudah sepakat untuk melaksanakan kontrak perilaku dengan beberapa perilaku yang dirubah ataupun kesepakatan perilaku yang dirubah agar kontrak perilaku ini berjalan selama 7 hari dan kita evaluasi di hari ini. Oke. Udah paham semuanya, oke? Oke. Baik, hari ini Pak Putra akan memberikan layanan konseling kelompok ya. Dengan durasi waktu seperti biasa 1 jam pelajaran atau 45 menit. Harapan Pak Putra semoga kalian semuanya bisa efektif dalam mengungkapkan pendapatnya, dalam mengikuti kegiatan ini agar waktu yang 40 menit kita bisa memaksimalkan bersama. Seperti itu, oke? Oke, kemudian sebelum saya lanjutkan mengisi daftar hadir dulu ya. Nanti diisi nama siswa, kelas, dan tanda tangan kalian. Oke, silakan. Sebagai bentuk kehadiran kalian di layanan konseling kelompok ini. Sudah dibawa semuanya kemarin yang saya suruh bawa lembar kontrak perilaku dan tabel? Sudah ya, sudah dua-duanya sudah bawa semuanya ya. Oke, sambil dilanjut untuk absensinya ya. Hari ini gimana tadi pelajarannya? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Kalau Mas Tegar, gimana hari ini tadi pelajarannya? Menyenangkan juga ya. Pelajarannya apa Mas? Hari ini bahasa Jepang. Suka bahasa Jepang? Dikit-dikit. Tapi bisa bahasa Jepang? Tapi suka gak apa-apa. Berawal dari suka nanti terbiasa. Oke, diisi dulu. Kalau Yunus tadi istirahat jajan di mana Mas Yunus? Istirahat tadi saya Jajan ya, oke. Kita mau ngapain kan HP? sebentar doang. Sebentar doang, oke. Sudah selesai untuk absensinya? Oke. Nama, kelas, dan tanda tangan. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mengisi untuk daftar hadirnya. Kemudian sebelum kita masuk ke acara inti, ya Pak Putra sedikit memberikan penyemangat untuk biar kalian konsentrasi atau fokus, ya. Oke, kalau Pak Putra nanti bilang kelapa, apa? Kelapa, atau kambil ya. Kalian jawabnya kepala. Oke, paham? Oke, coba. Kelapa. Kepala. Kelapa, kelapa. Kepala. Kelapa. Kepala. Oke, bisa ya. Kemudian kalau Pak Putra bilang kepala atau silah ya, bahasa kita ya. Kalian jawabnya kelapa. Paham? Silakan kita coba ya. Kepala. Kelapa. Oke. Kepala, kepala. Kelapa. Kelapa. Oke, siap ya. Kelapa, kepala. Kepala. Kelapa. Kelapa, kelapa. Kepala. Kepala. Kelapa, kepala, kelapa. Kurang bagus ya. Oke, sekarang harus fokus, harus bisa semuanya. Kelapa, kelapa, kepala. 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 Kelapa. Kepala, kepala, kelapa. 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 Kepala. Kelapa, kepala, kelapa. Kepala. Kelapa. Kelapa. Oke. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Oke, fokus ya. Oke, baik. Sudah siap semuanya untuk mengikuti training ini? Sudah. Siap semuanya ya. Oke, baik. Karena kita sudah sedikit fokus tadi, walaupun kelapanya ganti kepala kalian ya. Jadi ini sebagai bentuk fokus kepada kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian di dalam pertemuan pertama kita sudah membahas dua masalah. Nah, ada yang ingat masalah apa yang kita bahas untuk siklus pertama kemarin? Saya Pak, Ya, yang pertama itu ada doing verbal.
apa namanya? Bullying verbal. Oke. Apalagi dibahas? Saya Pak, Ya. itu ada kontrak perilaku. Perilaku. Oke. Sedikit mengulas ya. Teman-teman kemarin ketika membahas apa namanya? Bullying verbal. Kalian tahu nggak sih perilaku apa saja yang dinamakan bullying verbal? Contohnya apa? Nggak bisa menjawab? Saya Pak, Ya. ini seperti apa itu mengejek orang lain dengan bukan nama aslinya. Oke, berarti manggil ataupun mengejek dengan nama bukan nama aslinya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak, Ya, membantah guru. membantah guru, betul sekali. Itu nggak boleh ya. Mosok kalian siswa membantah guru itu juga termasuk bullying verbal. Apalagi kata-katanya kurang pantas Mas Tegar ya. Oke, nggak boleh. Ada lagi bisa menambahkan? Saya Pak, Oke, si Fikri dulu. Oh, iya. Oke, boleh. mungkin kemarin itu ada berbicara yang kurang sopan Tidak sopan kepada siapa itu Mas? pada mungkin sama teman-teman. Teman-teman. Karena kalian berbicara seperti itu kadang-kadang tidak sadar yang kalian ucapkan itu merupakan kebiasaan. Itu ya. Jadi sama temennya seperti itu, kadang-kadang sama gurunya ke bawah. Itu sudah. Ada lagi yang bisa memberikan? Saya Pak, Oke, Tan. tidak memberikan pujian. Oh, berarti lebih menghina ya? Iya. Sering menghina ya, itu jangan. Contohnya apa Mas kira-kira itu Mas? Ya, maju ke depan mungkin atau gimana itu siswanya? Ya kalau ke depan itu sering diejek-ejek gitu Pak, kalau bicara gugup gitu. Oh gitu, berarti misalnya teman maju ke depan, kamu ejek karena teman kamu keder gitu ya, keder ataupun lagi grogi. Nah itu tidak boleh. Nah benar sekali. Pada siklus pertama kita membahas perilaku bullying verbal dan ternyata kalian melakukan apa tidak? Melakukan. Maka dari itu di dalam siklus pertama kita sudah berjanji atau berkomitmen untuk merubah perilaku tersebut. Nah, ada yang ingat kontrak perilaku kita kemarin itu apa saja ya? Yang harus kita rubah apa saja? Saya Pak, Apa? berbicara dengan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan baik. Ada lagi? Saya Pak, Tegar dulu, silakan. memanggil dengan nama asli. Pemerintah nama asli. Jadi tadi ada berbicara dengan sopan, kedua mulai dengan nama asli. Ada lagi? Saya Pak, Ya Pak Teh? mungkin bisa memberikan pujian, Memberikan pujian. memberikan apa ejekan. Ejekan atau hinaan mungkin celaan Mas ya. Oke, ada lagi? Saya Pak, Oke Fikri? tidak membantah perilaku. Betul, tadi Mas Tegar bilang gitu kan, tidak boleh membantah perilaku guru. Jadi perilaku ini yang kita sepakati bersama ya. Ada lagi, Etan? Saya Pak, mengajak berdiskusi. Oke betul, daripada menghina mencela, kita mengajak diskusi. Nah, kemarin kita sudah sepakat ya, kita melaksanakan kontrak perilaku dan merubah perilaku kita sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemarin waktu itu tidak ada paksaan ya. Yes. Ini semuanya adalah keinginan kalian untuk merubah perilaku tersebut. Nah, betul sekali. Kemudian di dalam siklus 1 kemarin kalian disuruh oleh Pak Putra untuk mengisi kontrak perilaku. Lembar kontrak dulu. Sudah isi semua belum? Sudah. Oke, bisa dilihat yang lembar kontrak perilaku. Oke, ya. Coba lihat dulu Masnya. Oke, betul. Tegar sudah, Mas Yunus sudah, Fikri sudah, Mas Etan juga sudah ya. Nah, itu sebagai seperti Mas, seperti MOU atau seperti perjanjian kepada kalian kemarin. Karena sudah mengisi lembar kontrak perilaku untuk merubah perilaku kalian. Oke, baik. Yang kedua Pak Putra sudah memberikan tabel perubahan perilaku selama 1 minggu. Sudah diisi semuanya belum? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, sebelum saya lanjutkan saya mau melihat dulu ini dari teman-teman. Oke, bisa dijelaskan, dibacakan jumlah perilaku yang positif atau yang mesti dirubah itu telah kalian laksanakan atau ada beberapa perilaku yang belum kalian laksanakan. Mungkin dari Mas Intan dulu. Yang belum perilaku yang belum saya laksanakan, berbicara dengan bahasa sopan ada 3 Pak. 3 kali. Memberikan pujian 1 kali belum bisa. Oke, berarti berbicara sopan tadi ya? Iya. Kamu manggil nama? Sudah. Sudah ya. Baik. Berarti totalnya 4. Iya. Oke. Fikri, silakan. Kalau dari saya sendiri di tabel ini saya ada 1 Pak yang belum bisa. Apa itu Mas? Berbicara dengan bahasa yang sopan. Oh, berapa totalnya Mas? 1 kali. Dalam 1 minggu 1 kali.
Oke, tidak mengapa, termasuk bagus ya. Oke. Mas Yunus, Kalau saya jumlah negatif dalam 1 minggu itu 5 kali, Pak. wah 5 kali. Apa saja itu Mas? Yang paling banyak itu berbicara dengan bahasa sopan saya gagal 2 kali. Ya. Memanggil dengan nama asli 1 kali. Tidak membantah perintah guru 1 kali. Oke, terima kasih atas kejujurannya ya. Walaupun masih banyak yang belum dilakukan ataupun dirubah, itu kalian sudah memberikan perubahan sedikit demi sedikit tidak langsung gitu. Baik, Mas Fatih, silakan. Kalau kontrak tabel dari saya itu yang negatif itu ada 2 kali Pak. 2 kali di bagian mana itu Mas? Di bagian memanggil dengan nama asli. Oke, dua-duanya memanggil nama asli. Iya. Berarti kadang-kadang memanggilnya keceplosan atau sengaja? Keceplosan, keterbiasaan gitu. Terbiasa ya? Memanggil itu kalau salah manggil nama asli kan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian terakhir Mas Tegar. Kalau saya di negatifnya yaitu di memberikan pujian. Belum bisa. Berapa kali Mas? 2 poin. 2 poin ya. Berarti kadang-kadang belum bisa memberikan pujian ya. Kadang-kadang egonya masih apa yang dipuji gitu. Oke. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengelompokkan teman-teman nanti ya, agar nanti diskusinya menjadi lebih variatif dan berdinamika. Yang jumlahnya lebih dari 3 total dari semuanya itu, angkat tangan. Oke, Etnan sama Yunus. Yang di bawah 3 angkat tangan. Oke, siap. Berarti nanti minta tolong Mas Etnan sama Mas Yunus pindah di kanan saya, dan Mas Tegar dan serta Mas Fatih pindah ke kiri saya. Paham semuanya? Oke, silakan. Seperti itu ya Mas ya. Oke. Ini teman yang masih di atas 3 pelan-pelan satu minggu ya. Kalau Mas Etnan tadi lebih kepada bicara kurang sopan, sama yang satu tidak mengajak saya memberikan pujian. Kalau Mas Yunus apa tadi? Yang paling banyak itu berbicara dengan bahasa sopan. Tidak sopan. Tidak sopan 3 kali. 2 kali. Oke, tidak apa-apa. Tapi Mas yang tadi bagus. Ya, sebelum saya lanjutkan lagi ya, Pak Putra sudah memberikan informasi bahwasannya yang mengisi itu bukan hanya kalian, tapi Pak Putra berkolaborasi dengan wali kelas kalian dan teman satu sebaya kalian untuk mengamati atau mengobservasi perilaku kalian di dalam kelas. Ya, agar lebih mantap nanti, agar akurat data yang kita dapatkan. Nah, saya bacakan dulu. Kalau Pak Putra pun juga mengamati kalian, dan Pak Putra juga punya formnya. Oke, jadi teman-teman dari situ data pendukung ataupun data yang lainnya, selain dari tabel kalian semua, Pak Putra juga sudah memiliki 3 unsur tabel ataupun perangkat di luar kalian sebagai bentuk observasi Pak Putra. Pak Putra mau observasi ketika apa? Pak Putra kan sering absen itu, sering absen melihat kalian berbicara, ataupun mungkin ketika kalian olahraga atau kalian mungkin pas istirahat. Pak Putra itu bisa mengamati, walaupun tidak sedetail dari teman sebaya kalian. Kemudian wali kelas, kan wali kelas jam apel juga masuk kan. Kemudian ada jam pendidikan karakter seminggu 2 kali ya, itu di hari Selasa dan Kamis, biasanya sholat 2 sama baca Quran. Itu kan bisa mengamati langsung di dalam kelas kalian bagaimana. Kemudian ketika ada takfid juga ya, takfid juga kalian juga diamati dalam hal itu. Dan yang terakhir, ini teman kalian ada yang menjadi observasi. Nah, itu kita rahasiakan demi keamanan ataupun kelancaran observasi ini. Dan tidak boleh nanti dicari-cari sopo ya, tidak boleh ya, karena kan ada sepakat di sini kesukarelawan, keterbukaan dan kerahasiaan. Karena kalian tadi kemarin diskusi pertama ingin merubah gelar tersebut. Ya. Ini dari teman sebaya kali ya. Untuk Mas Tegar, tadi bilangnya 2 Mas ya. Ternyata di sini kamu ada tambahan tidak membantah perintah guru itu gagal 2 kali. Wah, seperti itu. Terus kemudian untuk Mas
Fikri, bagus Mas Fikri, walaupun itu satu, memanggil dengan nama yang berasnya ya, Mas Fikri. Ternyata kamu itu tidak hanya satu, ada dua, berarti tiga totalnya, tapi tidak mengapa. Oke, Mas Fatih, untuk yang ngajak berdiskusi itu berapa di tabelmu? 7 semuanya bisa. Ternyata dari teman kamu itu observasi yang dilakukan di dalam kelas, kamu itu satu kali tidak mau mengajak berdiskusi. Itu, jadi kamu masih enggan berdiskusi. Mas Etnan, untuk yang tidak membantah guru, yang kamu tulis berapa? 7 ya. Berarti semuanya yang kamu rasa kamu tidak pernah membantah guru ya? Nah, ini teman sebaya kamu bilang bahwa kamu pernah melakukan satu kali saja. Ya mungkin kamu tidak sadar, kamu seperti itu. Dan terakhir Mas Yunus, Mas Yunus untuk memanggil dengan nama asli berapa Mas? Asli saya tulis di sini nama. Nanti berarti satu kali ya, yang gagal ya. Ternyata di sini tambah 2 kali. Wah, sering gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nanti kita berikan, tapi kita klasikan. Kemudian dari wali kelas. Kalau wali kelas ini kadang-kadang baik ya, semua diisi baik ya. Oke, itu sih baik Mas Tegar cuma ada satu kali, Mas Fikri tidak ada, Mas Fatih juga tidak ada, Mas Etnan cuma satu kali, Mas Yunus 2 kali, tetap sama sebenarnya. Itu. Kemudian yang terakhir Pak Putra ya. Tadi berarti teman sebaya dulu yang pertama, yang kedua ini Pak Putra sebagai guru BK mengamati, alhamdulillah kalian di mata Pak Putra semuanya baik, salah keseluruhan gitu oke. Oke, baik. Kemudian setelah ini Pak Putra akan menerapkan apa yang dinamanya reinforcement di dalam kotak perilaku ataupun reward and punishment ya, penghargaan dan hukuman. Kemarin coba dilihat lagi di kontrak perilaku kalian tadi. Saya mau bertanya atau mengulas kembali ya. Satu persatu silakan dibacakan rewardnya apa, punishmentnya apa. Mulai dari Mas Yunus. Kalau melanggar itu saya sedia terima konsekuensinya membersihkan aula Pak. Membersihkan aula. Oke. Rewardnya? Reward mungkin tambahan uang saku. Oke, siap. Mas Etnan. Kalau saya melanggar, hukumannya piket kelas Pak. Piket kelas. Kalau rewardnya? Rewardnya tambahan uang saku. Oke, baik. Mas Fatih. Kalau saya Rewardnya itu tambahan uang saku. Punishmentnya itu lari mengelilingi halaman sekolah. Oke, siap. Kamu Mas? Kalau saya untuk punishmentnya membaca Al-Quran satu juz. Oke, siap. Rewardnya? Rewardnya ditraktir sarapan pagi sekali. Oke, siap. Mas Tegar. Kalau saya punishmentnya push up 20 kali. Push up 20 kali. Kalau Rewardnya? saya bermain game. Jam bermain game online ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kita sepakat ya. Jadi di dalam kotak perilaku ini ada yang namanya dari segala hal ini Pak Putra akan konsekuensi dengan apa yang saya katakan ya, ataupun semua yang saya di Yuda perjanjian kalian. Berarti mulai nanti pulang sekolah ataupun besok kalian harus konsekuen dengan punishmentnya. Nah, berarti kalian kalian tadi sudah membacakan apa punishment-punishmentnya ya. Jadi tolong untuk bisa dikerjakan. Itu tidak ada paksaan ya. Kalau kamu Mas Etnan menyapunya longgare pulang sekolah ya bisa pulang sekolah. Tapi kalau pengen diselesaikan punishmentnya itu pagi hari gitu. Misalnya Mas kamu saat 20 kali ya. Nah, kalau kamu salahnya 2 kali berarti double 40 kali. Kamu juga ya, baca Qurannya hanya 7 juz, setengah Quran. Ya, jadi gitu. Oke, terima kasih kepada semuanya untuk reinforcement ini kita laksanakan bersama. Dan untuk teman-teman nanti yang sudah melakukan konsekuensi atau melakukan sanksi, tetap Pak Putra akan memberikan reward, yaitu Pak Putra akan memberikan ataupun mentraktir kalian sarapan semuanya. Gitu ya. Karena kalian sudah sudah bisa merubah perilaku kalian yang dulu dari data kami ternyata sering sekali seperti itu, dan alhamdulillah selama 1 pekan ini ataupun 7 hari yang kita lakukan pelaksanaan kotak perilaku kalian sudah ada peningkatan.
gitu ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan kita semuanya ya. Oke, kemudian begini teman-teman, adakah yang bisa memberikan refleksi kegiatan kita di siklus kedua ini? Kita sudah melakukan tadi yang namanya membacakan hasil, dan ternyata kita tahu seperti itu, dan teknik Pak Putra untuk memberikan pelayanan kepada kalian sehingga kalian mengetahui kesalahan kalian. Itu silakan yang mau memberikan refleksi berkaitan dengan pelayanan kita hari ini. Silakan. Ada yang bisa? Oke, silakan Fikri. Saya Pak, mungkin yang pertama saya bahas untuk tabel kontak perilaku ini terlebih dahulu Pak. Dari tabel kontak perilaku ini, dari data tahap pertama sampai tahap kedua ini, saya sendiri bisa mengetahui Pak bahwasanya apa yang saya nilai dan apa yang guru atau teman atau dari Pak Putra sendiri nilai memang berbeda-beda. Mungkin dari saya sendiri masih banyak salahnya juga dan masih banyak yang harus diperbaiki juga. Lalu dari sini pula kita harus konsekuen dengan apa yang kita lakukan, kita buat seperti itu. Oke, terima kasih. Baik sekali ya atas refleksi dari Mas Fikri. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya. Oke, siap. Ini kalau dari saya bisa lebih tahu Pak, bagaimana yang mungkin saya itu belum bisa rubah. Tapi kalau menurut saya itu belum berubah, dilihat dari pandangan orang lain itu masih banyak yang salah. Jadi mungkin saya bisa lebih fokus buat merubahnya di bagaimana yang salah. Betul. Oke, baik sekali ya jawabannya. Terima kasih atas masukannya dan refleksinya. Benar ya, pada layanan ini kita telah mengetahui ya. Jadi kunci dari kontak perilaku ini adalah konsekuensi pertama ya. Kemudian kita harus tidak istiqomah, kalau dalam bahasa Arab ya istiqomah, ataupun stabil di dalam hal ini, tidak ada yang kalian tutupi, harus runtut, tidak jujur seperti itu. Nah, itu sangat kami apresiasi sekali gitu ya. Dan akhirnya ketika kalian sudah melihat dalam konteks kontak perilaku ini, ada beberapa perubahan-perubahan yang benar-benar kalian dapatkan. Tidak hanya sekedar aku sudah berubah nih, tapi kan nggak ada datanya. Kalau di sini kan ada datanya, kita tahu track record kita itu ternyata di dalam 1 minggu ini seperti ini. Itu namanya refleksi kegiatan kosan kelompok ini. Dan menurut kalian gimana ketika kalian sudah dengan adanya tabel ini, itu kalian bisa lebih mudah nggak merubah di mana dulu sih ini yang saya rubah perilakunya? Itu kira-kira kalian lebih mudah nggak? Lebih mudah ya. Makanya tahu langsung datanya ada. Baik. Oke teman-teman, untuk sebelum memasuki kesimpulan kita, tolong kepada teman-teman untuk bisa menjelaskan secara bergantian kesimpulan perilaku mana yang paling sulit kalian kalian rubah. Mulai mungkin saling menanggapi ya. Jadi tidak ya Pak Putra, teman-teman silakan untuk mengungkapkan kesimpulan perilaku yang masih kurang dinilai kurang dalam perubahan itu, sehingga nanti ditanggapi oleh teman-teman. Teman dari Mas Tegar, Fikri baca nanti Pak Tegar. Oke, silakan. Ya mungkin untuk dari saya sendiri dari data tabel kontak perilaku ini, kekurangan saya yang belum kurang bisa saya rubah yaitu berbicara dengan bahasa yang sopan. Oke, berbicara apa tadi Mas? Kurang sopan ya. Baik, itu yang menurut Mas Fikri masih belum ya. Mas Tegar? Kalau saya sendiri ya itu memberikan pujian kepada teman. Karena mungkin Mas Tegar itu orangnya pendiam ya. Tapi sekali ngomong kita ada ngejar ya. Tapi kemudian agak susah untuk memberikan pujian, tapi nggak apa-apa. Berarti ini tadi kamu masih belum bisa di dalam memberikan pujian. Mas Fatih? Kalau dari saya itu memanggil dengan namanya asli Pak. Banyak soalnya kayak udah keterbiasaan panggil namanya kayak nama singkat mungkin atau nama orang tuanya. Terus nama bapaknya ya? Ya agak sengaja. Kita juga mau manggil siapa? Manggil ibu saya Pak, panggil nama bapaknya. Oh, bapaknya siapa namanya Mas? Pak E. Pak ya, jangan boleh. Kemudian Mas Ketan? Kalau saya kurang berbicara bahasa sopan sama memberikan pujian. Ya itu di mana yang paling susah, di mana ya Mas? Berbicara bahasa sopan. Oke, jangan lupa. Mungkin karena kamu modelnya orangnya agak
cool ya, jadi ngomong sama ngomongnya ini ya. Kadang itu melukai juga ya. Tapi menurut kita kan enggak kan. Nah, itu perlu diperbaiki lagi. Oke, Mas Yunus. Kalau saya paling ingin itu berbicara dengan bahasa sopan, Pak. Oh, tidak sopan ya. Soalnya saya itu orangnya basic, jadi kalau ngomong itu asal ceplos-ceplos gitu. Oh, gitu. Ya, baik. Ini karena sudah mengungkapkan semua kesimpulan hasilnya. Silakan saling menanggapi dan sebutkan nama yang kalian mau tanggapi. Mungkin Mas Fatih dulu mau menanggapi. Ya, saya ingin menanggapi Mas Fikri. Mas Fikri, oke, silakan. Kalau dari tabel kontrak perilakunya Mas Fikri kan kurang itu dari berbicara dengan sopan. Nah, Itu kalau menurut saya itu buat Mas Fikri bisa dibiasakan lagi berbicara dengan sopan dengan berbicara dengan dipikir terlebih dahulu. Mungkin sebelum berbicara itu dipikir terlebih dahulu. Ntar kalau bicara ini bikin sakit hati enggak? oh, oke, betul. Gimana Mas Fikri tanggapannya? Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu bisa jadi pelajaran untuk saya ke depannya Pak. Oke. Kemudian Mas Tegar mau menanggapi siapa? Saya mau menanggapi Mas Fatih. Mas Fatih. Untuk bisa dibiasakan lagi yaitu dengan memanggil nama aslinya. Gitu. Caranya gimana kira-kira Mas? Lebih dibiasakan lagi. Biasakan. Terima kasih atas sarannya dari Mas Tegar. Ya nanti untuk saya lebih dibiasakan memanggil nama teman dengan nama aslinya. Oh, gitu. Ya, terima kasih. Kemudian Mas, siapa yang belum ya? Saya Pak. Oke, kamu ya. Menanggapi siapa? Mungkin saya menanggapi di Mas Tegar. Mas Tegar, oke. Mungkin Mas Tegar tadi mungkin kekurangannya di memberikan pujian Pak. Yang mungkin itu nanti bisa dirubah. Mungkin pujian itu bisa menjadi ejekan ya Pak. Mungkin di depannya Mas Tegar itu bisa merubah ejekan itu dengan pujian-pujian yang baik. Oke, baik. Nah, kemudian gini. Kan teman-teman kalian di atas 4 ya. Nah, silakan kalian bisa memberikan solusi ataupun mungkin bagaimana untuk tidak ataupun bagaimana cara agar perilaku yang kurang baik ini bisa tidak lagi, karena tadi sudah disebutkan masing-masing masalahnya. Silakan dan nanti ditanggapi ya. Oke, silakan. Siapa dulu yang mau menanggapi yang mau memberikan masukan kepada Mas Etna dan Mas Fatih? Mas siapa namanya? Yunus. Oke. Nah, mungkin saya dulu Pak. Oke, siap. Saya mau menanggapi dari Mas Etnan dulu Pak. Nah, mungkin tadi kalau tidak salah Mas Etnan itu kekurangannya yaitu berbicara dengan bahasa yang sopan. Mungkin kalau di poin berbicara dengan bahasa yang sopan, mungkin depannya bisa dibiasakan lagi lah. Kalau sebelum berbicara itu harus dipikir terlebih dahulu, dibiasakan seperti itu. Lalu sama mengajak berdiskusi ya. Memberikan pujian. Oh iya, memberikan pujian. Seperti tadi yang saya katakan kepada Mas Tegar tadi, mungkin untuk memberikan pujian itu lebih disering-seringkan memberikan pujian daripada memberikan cacian kepada teman-temannya. Mungkin itu kedepannya. Terima kasih atas sarannya Mas Fikri. Kedepannya mungkin saya akan lebih introspeksi diri dalam berbicara dan memberikan pujian. Oke, siap. Untuk Mas Yunus, ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, Oke, silakan. Mungkin untuk tabel kontrak perilakunya Mas Yunus itu banyak. Dari yang pertama itu memanggil dengan nama asli. Nah itu mungkin untuk Mas Yunus bisa dibiasakan lagi lah, seperti yang diucapkan oleh Mas Tegar tadi Pak. Contohnya dibiasakan manggil nama teman dengan nama aslinya, jadi tidak terulang seperti saya. Seperti saya sama ya. Hampir sama itu. Terus untuk keduanya bicara dengan sopan. Nah, tadi kan mungkin lebih banyak poinnya dari Mas Yunus kan berbicara dengan sopan, kayak terbiasa Tidak sopan ya. tidak sopan ya. Itu nanti berbicaranya bisa dipikir terlebih dahulu, tidak asal ceplos-ceplos kayak tadi. Jadi dipikir-pikirlah siapa biar tidak bikin sakit hati yang mendengarkan. Kan kita juga nggak tahu kalau kita ngomong itu sakit hati enggak, kita nggak tahu. Betul sekali. Tanggapannya ada lagi? Oke, silakan. Terus memberikan pujian. Untuk memberikan pujian buat Mas Yunus itu contohnya seperti hampir sama diucapkan Mas Fikri kepada Mas Tegar. Terus contohnya seperti kalau ada teman yang mengerjakan tugas tidak bisa itu
mungkin bisa disupport lah, biar bisa semangat Cepat didorong ya, ya. daripada dorong. Ini kalau kita ajak kan malah aku nggak bisa, malah malas jadi. Terus untuk keempat itu mengajak diskusi. Sebenarnya kalau mengajak diskusi Mas Yunus lebih unggul. Oke, betul. Bagus tadi. Lucu tadi ya. Iya, Oke, jadi bagus. tidak usah lah tuh ya. Saya tanggapi Mas. Untuk Mas Fasih, terima kasih atas sarannya yang mungkin kedepannya itu bisa saya introspeksi bagian-bagian yang mungkin saya kurang bisa untuk ubah supaya lebih bisa untuk mengubahnya. Oke, barangkali Mas Etnan dan Mas Yunus untuk bisa memberikan sarannya juga kepada mereka. Atau sudah cukup? Cukup ya, dengan dulu ya. Baik. Jadi terima kasih teman-teman sudah saling menanggapi, sudah saling mengungkapkan. Ini sangat bagus sekali ya. Kadang-kadang nanti teman masalahnya satu itu apa bisa introspeksi kayak tadi Mas Etnan ya. Ya buat introspeksinya sendiri, tidak hanya saya yang salah tapi beberapa teman juga ada yang kesalahan, akhirnya diambil sisi positifnya. Ini sangat bagus sekali, tukar informasi. Nah ini dinamakan konseling kelompok. Jadi teman-teman bisa mengungkapkan masalah dan teman lainnya menanggapi dan memberikan solusi seperti itu. Baik, bisa dikumpulkan semuanya untuk ya. Kemudian setelah ini Pak Putra akan memberikan LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik yang dimana di siklus pertama kan sudah mengisi. Nah ini nanti juga ada lagi LKPD untuk siklus kedua mau diisi setelah selesai layanan. Gitu nggih? Selesai layanan, kalian berikan nama, tanda tangan. Setelah selesai nanti kumpulkan lagi kepada Pak Putra gitu ya. Saya bagi untuk LKPD siklus kedua. Bagi semuanya satu masing-masing Mas ya. Nah, di lembar kerja peserta didik ini siklus 2 ini ada 5 pertanyaan yang dimana ini kalian tentang kepemahaman dan tentang materi ataupun hal yang kita bahas pada pagi hari ini atau hari ini konseling kelompok untuk mengurangi perilaku bullying verbal menggunakan teknik apa? Kontrak perilaku atau behavior kontrak gitu ya. Nanti akan kalian isi sesuai dengan yang kalian pahami. Kemudian itu di sini aja ya, nanti dibawa ke kelas ya. Kemudian gini, teman-teman semuanya, setelah kita melaksanakan konseling kelompok ini, kita kan sudah ada beberapa progres atau kemajuan di dalam pelaksanaannya. Nah, saya mohon mendengar kesan dan pesan dari layanan konseling kelompok di siklus kedua ini, atau boleh juga siklus pertama dan kedua ini digabung untuk memberikan kesan-pesan yang kalian dapatkan mengikuti kegiatan ini. Mungkin ada yang mau memberikan kesan-pesan yang pertama? Saya Pak. Oke, silakan. Untuk pesan-pesan dari saya itu mungkin saya senang ada kayak kontrak kerja seperti ini ya, kontrak perilaku. Mungkin untuk bisa merubah apa yang namanya bullying verbal, kan sebenarnya saya tidak tahu bullying verbal seperti apa, daerahnya tahu. Mungkin kayak contoh misalnya tadi memanggil teman-teman itu, saya pikir itu tidak bully, ternyata itu sudah termasuk pembulian. Oke. Terus untuk yang siklus kedua ini saya sudah berhasil lah. Mungkin ada beberapa belum berhasil, tapi sudah berusaha untuk mengubahnya. Oke. Dan saya mengetahuinya bahwa yang mana yang harus saya lebih berubah lagi. Oke, terima kasih Mas Fatih atas kesan dan pesannya. Mungkin ya kesan layanan ada yang mau disampaikan teman-teman berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Dan kalau menyenangkan apa enggak? Oke, silakan. Untuk layanan hari ini mungkin dari siklus kedua ini mungkin sangat menyenangkan lah Pak. Dari saya sendiri mengetahui bahwasanya dari saya sendiri itu harus konsekuen lah Pak, apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita lakukan sesuai tujuan yang pertama tadi melakukan terutama di tabel kontak perilaku. Oke, terima kasih. Ada lagi bisa menyampaikan pesan-pesannya Mas Yunus atau Mas Etnan? Oke, Yunus gak apa. Kalau saya pesan-pesan buat kali ini ya Pak, Ya. mungkin saya bisa lebih tahu dari apa yang saya lakukan itu
apa yang salah, apa yang enggak. Soalnya kan udah ada datanya di sini, jadi bisa saya pilih-pilih supaya lebih fokus untuk merubahnya, sehingga ya kita bisa jadi orang lebih baik lagi. Jadi biar pribadi yang lebih baik, gak biasa ngomong kotor. Sering ngomong kotor. Oke, jangan sampai ya. Tadi kamu menyampaikan bahwasanya sebelum ini sering ceplos-ceplos di dalamnya. Dengan ini kamu akan lebih baik lagi kan, karena sudah mengetahui ternyata dampaknya seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke, pesan-pesannya terima kasih ya sudah mewakili semuanya ya. Oke. Nah, sebelum itu teman-teman, kalian masih ingat nggak sih dampak dari bullying itu bagi korban? Saya Pak. Oke, sedikit apa? Mulai saja sih. Nah, saya itu kalau tidak salah itu membuat menurunkan down mental Atau percaya benar sekali saya diri. Percaya diri ya. Nah, perlu diingat ternyata perkataan kita, ternyata apa yang kita ucapkan, yang kita rasa itu biasa-biasa saja atau B saja, ternyata itu sangat bisa menyakiti hati orang lain. Kedua, kita kadang-kadang juga sudah menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan bagaimana untuk berbicara yang kurang bagus. Nah, maka dari itu banyak sekali teman-teman kalian yang merasa ini kok omongannya cometan, ini kok bilangnya kurang baik itu. Kadang-kadang kalian nggak merasa, tapi ternyata itu kebiasaan yang kurang baik juga, dan dampaknya itu sangat luar biasa ya. Jadi luar biasa buruk ya. Jadi jangan sampai nanti kalian mengulangi. Setelah ini kalian menjadi pedoman, ya, pedoman untuk bisa melaksanakan kegiatan kontak perilaku ini secara berkesinambungan, gitu ya. Kemudian untuk kontrak perilaku layanan kita sudah mau selesai. Pak Putra mengucapkan terima kasih sekali dan mengapresiasi apa yang telah kalian lakukan di sini, entah dari keterbukaan, kesukarelaan, saling tukar pendapat. Pak Putra sangat mengapresiasi tinggi dan berterima kasih atas hal ini. Kemudian Pak Putra juga mohon maaf ya apabila dalam membimbing kalian dalam 1 jam ini banyak kesalahan atau banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Pak Putra mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan semuanya? Oke. Pak Putra setelah ini akan membagikan link Google Form. Link apa? Google Form. Ya. Pernah mengisi sebelumnya? Pernah. Siklus pertama sudah mengisi? Sudah. Oke. Sudah lapor ke saya? Sudah. Nah, seperti itu. Sama, tapi nanti ada beberapa perbedaan di bidang siklusnya saja. Tadi pertanyaan sama-sama ya. Ini ada 2 link yang harus kalian kerjakan, yaitu link evaluasi hasil. Jadi nanti kalian bagaimana kebermanfaatan kalian mengikuti ini, dapat apa saja, dan kesan-kesannya tadi seperti apa. Yang kedua yaitu link untuk kepuasan pelanggan juga, kepuasan dalam mengikuti layanan. Jadi nanti kalian tinggal jawab saja. Di situ ada form ataupun format sudah ada pertanyaannya dan jawabannya, tinggal memilih saja. Nah, nanti ada 2 Google Form yang harus kalian isi, dan ketika sudah kalian mengisi, tolong nanti konfirmasi ke Pak Putra kalau kalian sudah selesai mengisi. Kemudian itu kan semuanya ditanyakan? Cukup ya. Nah, minta tolong nanti untuk Google Formnya hari ini selesai ya. Jadi biar tidak ada pekerjaan yang ditunda-tunda ataupun yang belum diselesaikan. Hari ini kita pelayanan dan ini sudah selesai. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk menyemangati lagi harus fokus ya. Pak Putra bilang kelapa, kalian jawabnya kelapa. Sekarang fokus. Kelapa. Kepala. Kepala. Kelapa. Kelapa. Kelapa, kepala. Kepala. Kelapa. Kepala, kelapa. Kelapa. Kepala. Kelapa, Kepala. kelapa, kepala. Kepala. Oke, fokus semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Oke, baik. Mungkin waktunya juga sudah selesai. Kita alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kita kelancaran ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan menjadikan introspeksi ataupun hal yang positif di dalam diri kalian. Oke, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap semangat. Nanti apabila ada teman-teman yang menghendaki mau berdiskusi ataupun konseling kepada Pak Putra, kami persilahkan untuk bisa menemui Pak Putra, ataupun kalau nggak bisa di sekolah
baik pun juga tidak mengapa untuk tidak lanjutkan. Oh Pak Putra, saya ingin merubah perilaku ini, tolong, insya Allah kita bantu. Jadi tindak lanjutnya seperti itu. Kata nggih? Oke, baik. Sebelum kita akhiri mungkin lebih baik kita berdoa dulu. Ada yang mau berdoa? Oke, Yunus silakan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Terima kasih sudah hadir di sini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.